Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Terutama dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah menolong kita agar kita istiqomah beragama Islam, istiqomah beramal soleh, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang amalan sekitar bangun tidur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa amalan sekitar bangun tidur, yaitu berdoa ketika bangun tidur. Itu menunjukkan bahwa kita ini sangat mencintai Allah dibandingkan yang lain-lain. Yang kedua, berniat semoga yang kita kerjakan di hari itu semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita bangun tidur langsung berniat seperti ini, maka insya Allah semua aktivitas yang kita lakukan sehari penuh, semuanya akan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala dari Allah, menjadi rahmatan lil alamin. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu berinfak setiap pagi. Jadi mau tidur itu sudah kita siapkan uangnya 1.000, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 gitu, dan seterusnya seikhlas kita. Lalu setelah berdoa, setelah niat, maka kita berinfak yang dikumpulkan di sebuah tempat, nanti diserahkan ke pengurus atau takmir masjid, atau ke panti asuhan, atau kemana saja. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan pembahasan kita tentang amalan sekitar bangun tidur, yaitu yang keempat, ke kamar mandi. Berjalan ke kamar mandi ini sudah dicatat sebagai pahala. Kalau kita berniat semua aktivitas untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk ibadah, dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Apalagi jika sambil berjalan hati kita berzikir, menyebut nama Allah, ingat nama Allah, kita sebut-sebut di dalam hati. Atau hati kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau hati kita bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Seperti nikmat bisa jalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Sungguh banyak orang yang bangun tidur, lalu dia kena serangan-serangan stroke, sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, pagi itu kita bisa berjalan. Kita syukuri. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita bisa melihat, setelah kita tidur, kita bangun, dan kita bisa melihat. Kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua yang ada di dalam rumah kita, yang kita lihat, kita syukuri ya. Kita syukuri apa saja. Kita melihat motor, kita melihat mobil, atau apa saja. Semua yang ada di dalam rumah kita, kita bersyukur. Masya Allah, la quwwata illa billah.
Bahkan kita bersyukur karena kita bisa kentut, bisa buang air kecil, kita bisa buang air besar, dan lain-lain. Kalau kita kesulitan kentut, buang air kecil, buang air besar, tentu itu akan mengganggu sekali. Akan mengganggu kita ketika sholat, ketika beraktivitas, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di depan pintu kamar mandi, sebelum masuk, kita diajari sebuah doa oleh Nabi, yaitu doa akan masuk kamar mandi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kalau Nabi mau ke kamar mandi, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Setelah kita berdoa, lalu kita masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Karena Nabi kalau masuk ke kamar mandi itu melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, baru kaki kanan. Selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa melangkahkan kaki kiri pertama kali masuk kamar mandi itu berhubungan dengan kesehatan. Bahwa kaki kiri itu hubungannya langsung dengan paru-paru, kaki kanan hubungannya menyambung ke bagian jantung. Ketika seseorang masuk kamar mandi dan mendahulukan kaki kiri, maka apabila di kamar mandi tersebut ada virus atau bakteri atau kuman, maka virus, bakteri, dan kuman itu akan ditangkal oleh paru-paru. Di saat kita melangkahkan kaki kanan masuk kamar mandi setelah kaki kiri, maka penyakit atau bakteri-bakteri akan terhempaskan. Subhanallah, Nabi mengajari kita untuk ke kamar mandi masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu, kira-kira 1400 tahun yang lalu. Sekarang baru diketahui orang bahwa hal itu ternyata berhubungan dengan kesehatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nantinya kalau kita sudah membersihkan diri, membersihkan badan dan buang air kecil dan lain sebagainya di kamar mandi, lalu kita keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Pokoknya kalau yang baik-baik itu mulai dari kaki kanan atau tangan kanan, makan pakai tangan kanan gitu. Pakai baju itu dengan melalui dimulai dari lengan kanan dulu dan seterusnya. Lalu kita berdoa setelah keluar dari kamar mandi, jadi ini di luar kamar mandi kita berdoa berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah ini istrinya Nabi. Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau berdoa, ghufranaka. Jadi doa keluar dari kamar mandi, kita baca di luar kamar mandi, yaitu ghufranaka. Artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Lalu aktivitas yang kelima, menyempurnakan wudhu. Di sini saya sebutkan menyempurnakan wudhu. Jadi tidak hanya berwudhu ya. Sebab wudhu itu harus sempurna ya. Jadi kita harus menyapu bagian-bagian tubuh yang merupakan rukun wudhu, yang harus kena air wudhu. Kita sapu, kita usap gitu ya, tidak hanya menyiram.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar bagaimana cara berwudu yang benar. Dan juga penting bagi kita untuk mengajari anak-anak kita untuk belajar wudu dengan benar. Karena wudu yang tidak sempurna diancam oleh Nabi lewat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, neraka wel itu bagi orang yang tidak sempurna membasuh tumitnya. Jadi hanya membasuh tumit saja itu sudah tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Maka kalau kita membangun tempat wudhu itu sebaiknya apa? Sebaiknya itu yang memudahkan kita untuk membasuh tumit. Membasuh tumit. Terutama di masjid-masjid itu kita bangun seperti yang ada di Arab Saudi sana. Seperti yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tempat wudhunya, itu kita duduk di depan keran air yang memancur kecil secukupnya, lalu kita berwudhu sambil duduk itu. Sehingga kita bisa dengan sempurna mengusap bagian tubuh yang merupakan rukunnya wudhu agar terkena air wudhu. Terutama tumit-tumit kita tetap bisa membasuhnya atau mengusapnya dengan sempurna. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat kalau mau diberitahu hal-hal yang semacam ini, mereka langsung menjawab dengan semangat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai. Jadi menyempurnakan wudhu itu juga kita harus lakukan di saat-saat yang tidak disukai. Tidak disukai itu misalnya apa? Di waktu subuh. Kita bangun dari tidur, lalu di waktu subuh itu kita masih ngantuk, bahkan kadang itu musim dingin, sehingga apa? Kita itu menjadi malas untuk berwudu. Nah, kita juga harus menyempurnakan wudu kita. Menyempurnakan itu maksudnya mengusap bagian-bagian yang menjadi rukun wudu. Lalu banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat. Ribat itu mencurahkan diri dalam ketaatan. Jadi kita mencurahkan diri kita dalam ketaatan. Lalu Nabi mengulang, itu yang namanya ribat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perhatikan wudhu kita, apakah sudah sempurna. Ditanyakan kepada orang yang paham, apakah wudhu kita sudah sempurna, agar kita terhindar dari neraka wel. Ya. Neraka wel itu adalah neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan. Yaitu apa? Orang yang masuk neraka wel itu disuruh menginjak seperti sandal, bara api. Jadi kita ada bara api seperti sandal gitu, kita injak, maka menurut Nabi panasnya sampai ke ubun-ubun. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Kita disuruh menginjak sandal made in neraka. Sandal made in neraka. Lalu setelah kita injak, maka panasnya sampai ke ubun-ubun. Ada yang sampai tumitnya, ada yang ini apa panasnya neraka itu, ada yang tenggelam sampai separuh badannya, ada yang semuanya. Ya. Orang munafik itu semua tubuh tenggelam dengan apa api neraka. Karena apa? Karena dia itu seolah-olah orang Islam tapi memusuhi Islam. Jadi orang munafik itu nerakanya paling bawah, paling bawah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menyempurnakan wudhu, maka kita lengkapi amal ibadah kita saat itu, yaitu dengan doa setelah wudhu. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Nabi mengajarkan kita doa setelah wudhu itu adalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila kita hafalnya sampai sini, cukup sampai situ boleh. Ya. Tapi kalau mau dilengkapi dengan doa berikutnya, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas solihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu kalau kita lengkapi dengan ini juga bagus. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mengkaji atau mempelajari 5 aktivitas di sekitar bangun tidur, yaitu berdoa, lalu niatkan hidup untuk ibadah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk menjadi rahmatan lil alamin, dan berinfak di pagi hari. Yang keempat, di sekitar kamar mandi. Di sekitar kamar mandi itu ada doa masuk kamar mandi, melangkahkan kaki kiri dulu, lalu kalau mau keluar nanti melangkahkan kaki kanan dulu, lalu doa keluar dari kamar mandi. Lalu aktivitas yang kelima, yaitu berwudu. Berwudu yaitu harus kita sempurnakan, lalu kita doa setelah wudu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak amal-amal soleh, amal-amal praktek yang diajarkan oleh Nabi yang bisa kita pelajari. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahasnya. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.